Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, NIM 1181316. Di sini saya mau menjelaskan tentang modulasi analog. Oke, nah modulasi analog. Nah, sistem modulasi ialah peristiwa penumpangan frekuensi modulasi ke dalam frekuensi carrier atau pembawa. Diperlukan modulasi dikarenakan satu itu untuk mempermudah meradiasikan sinyal, yang kedua itu pengiriman akan memiliki performa yang lebih baik, yang ketiga itu mengurangi pengaruh noise dan interface. Oke, selanjutnya gelombang pembawa atau carrier. Nah, di sini gelombang pembawa adalah gelombang tanpa pembawa adalah informasi yang ditransmisikan pada frekuensi passband atau vita break, misalnya transmisi suara atau antar pelanggan dan sentral menggunakan media kawat. Yang kedua itu sinyal pembawa, gelombang pembawa. Sinyal informasi yang ditransmisikan pada track passband, sinyal yang ditransmisikan pada flux gelombang pembawa hampir semua transmisi menggunakan sinyal pembawa. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan sinyal carrier ya, sinyal pembawa. Nah, di sini rumus dari sinyal pembawa adalah tegangan carrier terhadap waktu sama dengan tegangan carrier sin omega. Omega yaitu frekuensi modulasi atau FM plus theta. Theta itu fase modulasi, sedangkan untuk amplitude modulationnya adalah phase sin. Nah, oke, selanjutnya, nah jenis-jenis modulasi mungkin nggak ada yang banyak sih, mungkin saya sekilas aja tentang modulasi analog, yaitu modulasi sinyal kontinu, itu ada amplitude modulasi, ada sudut modulasi atau modulasi sudut, yaitu ada fase modulasi dan frekuensi. Oke, di sini review ya. Nah, kawasan waktu frekuensi sinyal kosinus. Nah, ini bisa dilihat pada S adalah spektrum waktu sebuah A cos 2 F C T, yaitu T sebagai frekuensi sama dengan A per 2, 2 nya turun, A per 2 do dikurang F kurang F carrier. Nah, sama ditambahkan dengan A per 2 dikalikan dengan do F2 plus FC. Nah, ini sebagai carriernya ya, frekuensi dari carrier. Nah, di sini modulasi amplitude. Nah, modulasi amplitude yang mana amplitude sesaat gelombang pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitude sesaat gelombang informasi diinformasikan. Nah, macam-macam modulasi AM itu ada AM DSB SC, ada AM DSB FC carrier. Nah, yang ya semua carrier sih sebenarnya. Yang dua, yang ketiga ada AM SSB, ada AM PSB. Nah, di sini kita bisa melihat gambar sinyal dari kawasan waktu carrier sinusoidal. Nah, gambar spektrum sinyal diturunkan dari persamaan sinyal. Nah, spektrum amplitude. Nah, ya seperti ini ya. Tadi kan persamaannya sama dengan ST dalam kurung A cos 2pi FC terhadap waktu kan. Nah, sekarang XT sama dengan A1 cos 2pi F1 terhadap T. Nah, plus A2 cos 2pi F2 terhadap T, di mana kondisi F1 dan F2 nya yang akan dicari. Nah, sama dengan F ini sebagai pergantian waktu terhadap frekuensi yang berjalan. Oke.
Nah, di sini untuk modulasi AM, DSB, SC. Nah, tadi kan udah disebut AM, DSB, SC. Nah, kita bisa mengetahui MT ini sebagai sinyal modulasi atau modulasi signal. Nah, yang kedua ada TF adalah sinyal pembawa atau sinyal carrier. Nah, SD, SB, SC adalah sinyal hasil modulasi atau sinyal termodulasi DSB, SC. Nah, di mana MT untuk persamaannya, untuk persamaan yang didapatkan di mana MT modulasi terhadap waktu sama dengan tegangan modulasi cos 2V F modulasi terhadap T. Nah, ini sinyal sinusoid yang sinyal sinusoid dari sinyal permodulasinya. Nah, ini FP ini adalah sinyal dari pembawa atau carrier. Nah, ini adalah hasil sinyal dari modulasi atau sinyal yang termodulasi akibat dua sinyal tersebut. Nah, di sini bentuk gelombang termodulasi AM ya. Ini bentuk inputan sinyal atau sinyal dasarnya, ini sinyal pembawa atau sinyal carriernya. Ini gelombang hasil amplitude modulation. Nah, yang sinyal yang sudah dikirimkan. Nah, di sini rumus dari permodulasi sinusoid yaitu MT modulasi terhadap waktu sama dengan tegangan waktu cos 2V F MT. Nah, SD, SB, SC terhadap waktu. SD, SB, SC adalah tegangan pada sinyal pembawa dan sinyal modulasi dikoskan terhadap 2V terhadap frekuensi pembawa terhadap waktu dan dikalikan dengan cos 2V frekuensi modulasi terhadap waktu, sehingga didapatkan turunan Fp dikali Fm, di mana tegangan pembawa dan tegangan modulasi dibagi dua dikalikan dengan nilainya, nilai elemennya. Nah, di sini ya, untuk LSB yaitu tegangan LSB itu merupakan frekuensi pada sinyal pembawa dikurangkan dengan sinyal modulasi, sedangkan Fp-nya adalah keadaan sinyal stabil pada carrier. Nah, ini untuk USB-nya ini adalah sinyal frekuensi pada sinyal pembawa dijumlahkan dengan frekuensi modulasi. Nah, sehingga didapatkan distribusi daya signal. Nah, sama dengan Ft DSB SC. Di sini Fp sama dengan Fm akar kuadrat dibagi 2/2. Nah, ini juga Fm dikali Fp dikali Fm. Nah, dibagi 2. Oke. Nah, di sini indeks modulasi. Nah, indeks modulasi merupakan perbandingan amplitude modulasi amplitude carrier dan modulasi biasa yang disimbolkan dengan M. Persamaan sebagai berikut. Nah, ini sebagai tegangan modulasinya di saat sinyal di posisi atas, sedangkan sinyal carrier ini terhadap di saat modulasi menurun dan di posisi bawah di sini. Ini keseluruhan. Ini keseluruhan di mana PM per
PC. Ini